Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang lingkaran, masih tentang lingkaran, tetapi sekarang yang dibahas adalah panjang busur dan luas juring. Ingat ya, busur itu adalah ini ya, bagian dari tepi lingkarannya atau bagian dari keliling lingkarannya atau bagian dari sisi lingkarannya. Jadi panjang busur itu bisa segini ini namanya busur, bisa juga segini namanya busur. Sedangkan luas juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua buah jari-jari. Nah, ini namanya juring. Nah, untuk mencari panjang busur, misalnya ini Ustazah gambarkan seperti ini panjang busur AB yang ini yang kecil ini. Kemudian ini ada juring AOB. Di sini ada sudut, namanya sudut ini adalah sudut pusat. Sudut pusatnya di sini besarnya alfa. Ini dimisalkan saja alfa. Nah, untuk mencari panjang busurnya adalah sudut pusatnya ini per seluruhnya. Kenapa kok per seluruhnya? Karena ini kita mau mencari bagian AB ini dibandingkan dengan seluruh lingkarannya ini. Maka sudut pusatnya ini, sudut dalam juringnya dibagi sudut seluruhnya itu adalah 360 derajat. Dikalikan kalau panjang busur itu karena dia merupakan bagian dari keliling lingkaran, maka pengalinya adalah keliling. Sedangkan kalau luas juring ini, luas ini bagian dari luas lingkaran, maka pengalinya adalah luas lingkaran. Jadi rumusnya seperti ini ya. Sudut pusat per 360 kali keliling lingkaran untuk panjang busur. Sudut pusatnya di sini kita simbolkan alfa per 360 derajat. Keliling lingkaran itu rumusnya adalah pi kali d atau 2r boleh. Kalau luas juring sama rumusnya sudut pusat dibagi 360 derajat kali, nah pengalinya adalah luas lingkaran karena luas juring itu bagian dari luas lingkaran. Luas juring sudut pusatnya kita misalkan alfa per 360 derajat kali luas lingkarannya adalah pi kali r kali r. Contohnya ada gambar seperti ini. Tentukan panjang busur dan luas juring daerah yang diarsir. Ini daerah yang diarsir yang ini ya. Di sini sudut pusatnya adalah 120 derajat. Kemudian ada angka 21, di sini adalah jarak antara pusat sampai tepi, namanya R. Maka R-nya adalah 21. R sama dengan 21 cm, maka D sama dengan 21 kali 2, 42 cm. Kita cari panjang busurnya. Panjang busur. Misalnya, ini Ustazah kasih nama A sama B ya, panjang busur AB. AB di sini AB yang kecil ya, bukan AB yang besar. Kemudian kenapa yang kecil Ustazah? Karena yang diarsir bagian yang kecil. Kita lihat sudut pusatnya. Saya tuliskan dulu alfa per 360 derajat kali pi kali D. Alfanya adalah 120 derajat sudut pusatnya per 360 derajat kali pi-nya, lihat D-nya 42, maka pakai 22/7 kali 42. Ini bisa disederhanakan dibagi 121 dibagi 123. Derajatnya sudah hilang ya. Dibagi 71 dibagi 76. Masih bisa lagi ternyata. Dibagi 31 dibagi 3 2. Maka tinggal 22 kali 2 sama dengan 44 cm. Ada luas panjang busur. Sekarang luas juring. Luas juring AOB sama dengan alfa per 360 derajat kali luas lingkarannya pi kali R kali R. Alfanya 120 derajat per 360 derajat kali 22/7 kali 21 kali 21. Sama ya, derajatnya hilang. Dibagi 120 itu 1, bagi 120 3. Bagi 71 bagi 73 dibagi lagi dengan yang ini masing-masing 1. Maka menjadi 21 kali 22. 21 kali 2 dulu 42 dikalikan 11, 462 cm persegi. Sekarang soal nomor yang B. Dilihat. Ini yang diarsir yang ini ya. Kita lihat. Di sini yang ditanyakan adalah panjang busur yang diarsir, berarti bukan yang kecil tetapi yang besar. Nah, permasalahannya sudutnya di sini 60 derajat itu adalah punyanya yang kecil ini. Jadi ini bukan sudut pusat yang mau kita cari. Sudut pusatnya yang mana? Yang ini. Karena yang diarsir itu adalah bagian yang besar, maka sudut pusatnya juga yang besar. Lah, terus berapa Ustazah? Sudut besarnya ini kalau satu lingkaran utuh adalah 360 derajat, maka dikurangi yang kecil ini 60 derajat. Jadi alfanya itu adalah 300 derajat. Ingat ya. Jadi bukan yang kecil ini, tergantung yang mana yang ditanyakan. Kalau ditanyakan yang besar, maka sudutnya pakai yang besar. Kemudian di sini ada 10 cm. 10 cm itu apanya? R-nya. R-nya 10 cm.
maka D-nya 10 kali 2 sama dengan 20 cm. Panjang busur AB sama dengan alfa per 360 derajat kali pi kali D. Alfanya ingat pakainya yang 300 derajat per 360 derajat kali R-nya D-nya 20, maka P-nya kita pakai 3,14 kali 20. Ini hilang ya derajatnya. Ini sama-sama dibagi 10. Kemudian ini dibagi 3. Bagi 6 5, dibagi 6 6. Kemudian dibagi lagi dengan yang 20, dibagi 2 3, dibagi 2 10. Sampai sini aja ya. Nah, ini kita kalikan dulu. 5 kali 3,14. 3,14-nya boleh ditulis menjadi 314 per 100 kali 10. Seperti ini ya. Kita kalikan ini boleh ya, disederhanakan saja. 0, maka dikalikan 5 kali 314 itu 1570 dibagi 30. Hilang. Maka 157 dibagi 3 sama dengan 52,33 cm persegi. Nah, sekarang kita cari luas juringnya. Luas juring AOB sama dengan alfa per 360 derajat kali pi kali R kali R. Alfanya 300 per 360 derajat kali 3,14 kali R-nya 10 kali 10. Hilang juga. Maka menjadi ini tadi dibagi 6, 5 dibagi 6, 6. Maka 5 per 6 ya. 5 per 6 kali 314 per 100 kali 10 kali 10. Ini sama-sama dibagi 10 bis. Maka menjadi 1570 dibagi 6 sama dengan 261,66666 gitu ya, atau kita bulatkan menjadi 67 cm persegi. Sekarang yang C. Sekarang ada gambar seperti ini. Ini sudutnya adalah 224 derajat. Bagian yang diarsir, berarti nanti yang dipakai ini ya, karena yang diarsir adalah 224 derajat. Kemudian ini adalah 18, jadi R-nya sama dengan 18 cm, maka D-nya adalah 18 kali 2, 36 cm. Tapi di sini lihat R-nya 18, D-nya 36, tapi keterangannya Pi-nya memakai 22/7. Kok bisa? Kita coba dulu ya, karena di sini sudah diketahui. Maka kita menggunakan seperti yang diketahui. Panjang busur. Misalnya Ustazah kasih nama di sini PQ, ini O. Maka panjang busur PQ sama dengan tapi PQ yang besar ya. Alfa per 360 derajat kali pi kali D. Alfanya pakai 224 derajat per 360 derajat kali Pi-nya sudah ditentukan 22/7 kali D-nya 36. Ini derajatnya hilang. Nah, kenapa kok memakainya 22/7? Mungkin saja salah satu dari sini ada yang bisa disederhanakan dengan 7. Kita coba dengan 224. Ini 1, ini dibagi 7 ketemunya 32. Ternyata bisa. Maka di sini di soalnya diketahui menggunakan 22/7. Tetapi kalau nggak diketahui ya kita pakai 3,14 kalau tidak ada keterangannya. Kemudian dibagi 36 ini 10, dibagi 36 ini 1. Kemudian kita kalikan 32 dikali 22, 32 kali 2 dulu 64 dikalikan 11 maka menjadi 704 dibagi 10 sama dengan 70,4 cm. Untuk luas juringnya, luas juring POQ sama dengan alfa per 360 derajat kali pi kali R kali R. Alfanya 224 per 360 derajat kali 22/7 kali 18 kali 18. Derajatnya hilang, bagi 71 dibagi 7 32. Kemudian ini dibagi 18. Berapa ketemunya? Dibagi 18 1 kali dibagi 36 itu 10, maka dibagi 18 itu ketemunya 20 ya. 20. Kemudian kita ada lagi yang bisa dibagi, bagi 2 aja ya. Bagi 2 10 dibagi 2 11. Gini ya. Maka menjadi 32 dikali 11 dikali 18 per 10 sama dengan
sama dengan 6.336 dibagi 10. 633,6 cm persegi. Nah, sekarang nomor 2 soalnya seperti ini. Jadi, sekarang Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini soalnya seperti ini. Duduk apa sih? Nomor 2, sekarang bentuknya seperti ini ya. Disuruh mencari luas daerah yang diarsir. Ingat, ini ada bolongannya. Ini seperti yang kemarin, tetapi ini hanya bagian lingkaran. Jadi luasnya adalah luas seperempat lingkaran yang besar ini. Karena ini bolong, maka dikurangi luas seperempat lingkaran yang kecil. Kita cari dulu ya. Untuk luasnya dulu. Luas sama dengan luas arsiran. Ini sama dengan luas seperempat lingkaran yang besar dikurangi luas seperempat lingkaran yang kecil. Kita lihat 14 cm itu dari sini sampai sini, dari pusat yang besar sampai tepi yang besar. Maka ini adalah jari-jari yang besar. Jari-jari yang besarnya 14. Nah, ini sama panjang, maka yang segini ini sama dengan 7 cm. Ini juga 7 cm. Jadi luas seperempat lingkaran yang besar itu sama dengan seperempat kali pi kali r yang besar kali r yang besar dikurangi seperempat kali pi kali r yang kecil kali r yang kecil. Seperempat kali 22/7 kali r besarnya 14 dikurangi seperempat kali 22/7 kali r yang kecil itu 7. Nah, kita cari satu-satu dulu ya. Dibagi 7 1, dibagi 7 2. Dibagi 2 2, dibagi 2 1. Dibagi 2 1, dibagi 2 11. Maka menjadi 11 kali 14 ketemunya 154. Dikurangi yang ini dibagi 7 1, dibagi 7 1, dibagi 4 2, dibagi 2 2, dibagi 2 11. Maka menjadi 77 dibagi 2 38,5. Sama dengan dikurangi 5,13 kurangi 8 5, kemudian 4 dikurangi 3 1, 115,5 cm persegi. Sekarang kelilingnya. Nah, kalau kelilingnya ingat, keliling itu tidak boleh dikurangi ya, keliling itu selalu ditambah. Maka kalian cari dulu keliling yang besar ditambah keliling yang kecil ini, jangan dikurangi ya, ditambah. Tapi ingat, ini belum mengelilingi. Mengelilingi itu harus semuanya itu tercakupi. Jadi kalau misalnya berjalan dari sini ke sini, dia harus kembali lagi ke tempat semula. Maka keliling yang besar ditambah keliling yang kecil ini masih ditambah lagi dengan garis ini. Nah, masih ditambah dengan 7 cm sama 7 cm. Kita tulis ya, keliling yang diarsir sama dengan keliling seperempat lingkaran yang besar ditambah keliling seperempat lingkaran yang kecil masih ditambah 7, ditambah lagi dengan 7. Sama dengan seperempat kali pi kali d yang besar ditambah seperempat kali pi kali d yang kecil ditambah segini ini 14. Seperempat kali 22/7. Kalau tadi RB-nya itu 14, jari-jari yang besar itu 14, maka diameter yang besar itu adalah 28 kali 22/7. Kalau tadi jari-jari yang kecil itu 7, maka diameternya adalah 14. Sama dengan dibagi 7 1, dibagi 7 4. Bagi 4 1, dibagi 4 1 ketemunya 22. Dibagi 7 1, dibagi 7 2. Dibagi 2 2, dibagi 2 1, dibagi 2 1, dibagi 2 11. Maka ini ketemunya 11 ditambah 14. 33 ditambah 14 sama dengan 47 cm. Nah, sekarang bentuknya seperti ini, seperti pizza ya. Nah, ini caranya sama, tetapi di sini tadi nggak bisa langsung seperempat lingkaran karena bentuknya di sini 45. Maka ini kita menggunakan tadi luas juring. Luas juring yang besar dikurangi luas juring yang kecil. Dan kita lihat ini 20 cm itu adalah R besarnya. R besarnya itu 20 cm. Maka nanti diameter yang besar itu 20 kali 2 sama dengan 40 cm. R kecilnya dibagi 2 ini sama besar, maka R kecilnya adalah 10 cm. Maka nanti diameter yang kecil itu sama dengan 10 kali 2, 20 cm. Kita cari ya luas arsiran dulu.
sama dengan, nggak bisa ditentukan berapa bagiannya, maka menggunakan alfa per 360 kali pi kali r yang besar dikurangi alfa per 360 kali pi kali r yang kecil. Jadi ini adalah juring yang besar dikurangi juring yang kecil. Alfanya ini sudutnya 45 per 360 derajat kali 3,14 karena diameternya jarjannya 20 dan 10 ya, kali R besar itu 20 kali 20 dikurangi 45 derajat per 360 derajat kali 3,14 kali 10 kali 10 sama dengan bagi 45 1 dibagi 45 8 1 per 8 kali 314 per 100 kali 20 kali 20 dikurangi sama ini juga 8 kali 314 per 100 kali 10 kali 10. Ini sama-sama dibagi 10 habis, dibagi 2 4, dibagi 2 1, dibagi 2 2, dibagi 2 1, dibagi 2 1, dibagi 2 157, maka menjadi 157 dikurangi sama-sama dibagi 10, dibagi 2 4, dibagi 2 157, maka 157 per 4, 157 dikurangi 3 12 37 9,25 sama dengan 5 7 16 dikurangi 9 7 4 dikurangi 3 1 1 cm persegi. Nah sekarang kelilingnya ingat ya, kelilingnya itu adalah keliling ini panjang busur yang besar ditambah, jangan dikurangi, keliling tidak boleh dikurangi, panjang busur yang besar ditambah yang kecil masih ditambah dengan garis yang tepi ini, jadi semuanya harus ditambahkan. Keliling yang diarsir sama dengan tadi panjang busur yang besar berarti alfa per 360 derajat kali pi kali d yang besar ditambah bukan dikurangi alfa per 360 derajat kali pi kali d yang kecil masih ditambah dengan ini 10 ditambah 10 sama dengan alfanya 45 per 360 derajat kali pi nya 3,14 kali d nya yang besar tadi adalah 40 ditambah 45 derajat per 360 derajat kali 3,14 kali 20 ditambah yang segini ini 20 sama dengan 1 8 1 per 8 kali 314 per 100 kali 40 ditambah sama ini 1 8 juga 1 per 8 kali 314 per 100 kali 20 ditambah 20 habis, dibagi 4 2 dibagi 4 1 dibagi 2 1 dibagi 2 157 157 dibagi 10 15,7 ditambah ini habis bagi 0. Ingat ya ini tambah ya bukan kali, jangan coret sama sini. Kemudian dibagi 2 4 dibagi 2 1 dibagi 2 2 dibagi 2 157, maka ini 157 dibagi 20 ditambah 20 sama dengan 15,7 ditambah 157 dibagi 20 adalah 7,85 ditambah 20. Jumlahkan 15,7 ditambah 7,85 ditambah 20 sama dengan 43,55 cm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.